Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya, tentunya ya. Sangkut cuan, cuan sangkut, sangkut cuan. Kita semangat ya, kita semangat hari ini. Mas Bro akan memberikan edukasi lagi yang agak mendalam ya, agak rumit dikit supaya Anda ngerti. Saya rukyah kembali. Masalahnya banyak sekali orang yang masih pikirannya keliru, yang dengan memandang token-token micin yang nggak jelas. Berharap semua, saya mengharapkan semuanya ya sabar. Mudah-mudahan koin please terbang tinggi jauh ke langit ya, seperti Shiba zaman dahulu. Mudah-mudahan harapan kita semua seperti itu ya. Akan tetapi saya juga akan memberikan edukasi yang negatif sama koin-koin micin supaya Anda nggak salah ataupun gagal paham. Jangan 100% percaya ini begini ya, begini ya. Aduh, belum apa-apa udah kelepotan ngaco ngalur gitu, nggak karuan. Yang penting ya beginilah Mas Bro apa adanya. Saya akan kasih pemahaman dengan Anda ya, dan sebagai contoh di sini ada juga apa namanya koin BNB ya, yang namanya project meme coin. Itu project semelekete, project kacau ya, penuh dengan tipu pembohongan. Anda percaya nggak yang namanya project meme coin, project ala kadut project ular kadut ya. Itu meme coin itu projectnya project semelekete ya, project ece-ece. Anda paham nggak? Yang kesinggung ya bodoh amat, emang gue pikirin, memang kenyataannya seperti itu Mas Bro. Ya saya riset, mana ada project setiap jam, setiap hari, setiap minggu ya isinya project nulu, laki-laki project ya, ataupun kerjasama dengan A, B, C, siluman A, siluman B, mak lampir, ini pelet ya. Setelah selesai apa kata-katanya habis, investasinya habis, sekarang apa yang terjadi? Diem, bleketek sekarang diem, Twitternya nggak ada apa update lagi, sekarang membisu. Yang namanya apa namanya project apa namanya juragan meme coin itu juragan ke PC tuh tipu daya. Yang namanya meme coin itu project ece-ece. Ini saya jelaskan kepada Anda, yang suka ya suka, yang enggak ya bodoh amat ya. Saya sampai suaranya serak-serak basah kayak artis saja masih tetap mengudara demi kalian ya. Ini saya kasih tahu, ini yang namanya project betul-betul itu kayak BNB ya, gudang uang. Projectnya nyata, nggak tipu-tipu, nggak bohong-bohongan, real project. Ini real project ya. Kita cek ini kalau Anda nggak percaya ya. Tahun 2017 tuh harganya 21.000 bro, 21.000. Ini yang namanya project-project yang apa namanya koin-koin yang bisa diinvestkan untuk jangka panjang. Tahun 2017 itu 21.000. Malah saudara saya sampai jadi kaya raya itu masih harga 200-an tuh di tahun 2020-an ya. Tahun 2020-an itu harganya masih 200-an ribu. Ini Anda cek sendiri di CMC ya. Bulan 6 tanggal 6 2020 itu harganya BNB itu masih 200-an ribu bro. Sampai waktu itu tahun 2001 sampai di atas 9 juta. Itu yang namanya project real, nggak project bohong-bohongan. Pengen tahu apa projectnya BNB? Banyak sekali. Ini yang terbaru ini Web3 ya. Dulu projectnya apa? Trust Wallet, Cake ya. Itu project-projectnya BNB, project yang betul-betul punya utilitas dan menghasilkan. Apa itu yang namanya Cake ya, tahu ya, ya Pancake Swap ya, terus apa Trust Wallet ya. Itu project-projectnya BNB, itu betul-betul namanya real project. Itu yang namanya koin yang bisa diinvestkan jangka panjang ya, bukan hanya omong kosong. Exchange-nya juga yang namanya laris manis Tanjung Kimpul ya, yang namanya Binance sampai top 1 dunia. Makanya saya katakan ini untuk pelajaran, pembelajaran, bukan asal ngobrol aja, biar Anda waspada ya. Sekarang gagal ya, mudah-mudahan tahun depan bisa cuan ya. Selamat ya cuan di Pris ya, selamat cuan di PP.
ya, selamat cuan di Baby Doge, selamat cuan di Shiba. Anda dikasih tahu mana cuannya, bagi-bagi Mas Bro. Ya, Anda nggak sangkut aja, masih mending cuan dari Hongkong. Yang saya katakan seperti itu. Yang namanya project coin meme, yang namanya project meme coin itu project ece-ece, semelekete, acak kadut, bohong-bohongan. Tiap hari ada project, tiap hari ada kerjasama, ya, tiap hari ada investasi kok uangnya aja masih doyan pakai sell kontrak. Itu di situ. Kalau si project Binance kayak si set Binance ini, ya, itu betul projectnya nyata, uangnya ada, utilitasnya jelas, orangnya kaya uang, ya. Yang namanya FTX ribu aja ditikam sekali, tusuk pret habis, ya kan. Namanya FTX itu kan bukan apa namanya exchange ece-ece, sekali disentil aja pakai tangan kiri aja langsung longsor ke bawah. Apalagi yang namanya Anda bilang project apa itu, project meme coin pret, ya. Makanya saya kasih tahu untuk Anda, jadi pret Mas Bro, ngepret biasanya cerat sekarang ganti pret, ya, prat pri pret suaranya lagi serak Bro, gak apa-apalah demi kalian, ya. Itu di situ, ya. Jadi saya katakan contohnya lagi Mas Bro, ada, ya, project Cardano itu, ya, Charles Hoskinson itu dia orangnya terpercaya, ya. Yang namanya Charles Hoskinson itu mantan pendiri ETH, sekarang sudah kaya raya, ya, menjadi miliarder, ya. Anda tahu nggak berita-beritanya yang bagus-bagus sekarang, yang namanya di apa namanya laku banget, ya, yang jaringannya Cardano yang dimaksud apa itu NFT-nya luar biasa, ya. Metaverse-nya ada, bukan omong kosong, ya. Anda harus update di situ, ya. Apalagi yang belum lama ini, ya, kerjasama dengan klinik, ya, itu di situ banyak sekali, ya. Bisa masuk ke webnya itu kalau ingin tahu, ya. Ada webnya itu di situ, ya. NFT-nya ada, metaverse-nya ada, itu yang nanti ke depan bisa diinvestkan jangka panjang. Kalau orang yang ngerti, orang yang tahu, masuk invest jangka panjang itu di ETH, BNB, Cardano. Itu yang project-project yang nyata, yang real, bukan project seleme KT pret. Itu project meme coin, bos meme coin, tukang tipu, tukang kibul, ya. Anda yang namanya meme coin dipercaya, ya. Mudah-mudahan please nanti terbang aja udah kayak Shiba, tapi nggak usah mikir project, karena berdasarkan apa namanya komunitas saja. Nanti kalau komunitasnya banyak, holdernya banyak, kemudian dia bisa ngibul sana sini, banyak well banyak paus pada masuk, kita sudah beli di bawah, ya, kita tungguin aja, ya, sampai kapanpun. Mudah-mudahan nggak scam gitu aja, ya. Mudah-mudahan nanti cuan, ya, nggak usah menghayal yang macam-macam. Kita berpikir aja sekarang yang logik, kita yang logik, ya. Nanti kita udah banyak sangkut, banyak uang habis, nggak apa-apa, ya. Yang penting yang di masa akan datang masih panjang jalan cuan di kripto, ya. Belum ada tahun 2025, belum tahun 2030. Yang namanya Cardano itu roadmapnya aja berjalan terus sampai 2025. Itu yang namanya project real, ya, logik, ya, bukan project asal-asalan pret, ya. Yang namanya meme coin itu, bos meme coin itu yang jelas-jelas yang tukang ngegoro orang Jawa itu tukang tipul menipul. Namanya kerjasama kok tiap hari, tiap jam, tiap detik, ya, ganti lagi dengan ini, dengan itu, dengan setan, dengan jim. Nanti setelah bosen lagi gantinya investasi, bosen lagi. Sekarang kalah apa namanya Twitternya membisu kacau kan, ya. Itulah untuk perhatian kita, ya. Mudah-mudahan nanti yang saya omongkan ini yang namanya hasil riset, hasil namanya pandangan Mas Bro pribadi, ya. Belum tentu benar, belum. Saya nggak merasa benar, nggak merasa pintar, ya. Barangkali salah, ya syukur, ya. Kalau salah kan syukur. Jadi please bagus gitu aja udah intinya, ya. Yang namanya saya mengedukasi ini pandangan pendapat saya pribadi. Anda juga bisa untuk berpendapat yang lain. Enggak lah Mas Bro, hebat itu real project, bagus, ya, nggak apa-apa. Kalau bagi Mas Bro, ya, itu pret itu loh, yang kerjasama kok tiap hari, tiap jam dari Hong Kong. Yang namanya kerjasama itu
bukannya seperti itu setiap hari, yang satu proyek aja digarap tahunan nggak selesai ya. Itu yang kalau Anda masuk untuk proyek yang bagus ke depan ya, kayak BNB yang dari harga pertama, saya ulang lagi, harganya cuma 21.000 di 2017 ya. Setelah dia kerja keras, proyeknya berjalan, BNN langsung terbang, harganya exchange-nya terpakai menjadi top CMC, akhirnya harga itu melambung sampai harga 9 jutaan. Ini turun kan price kemarin, sekarang naik lagi, kemarin sampai 9 juta, ini lagi turun lagi, pun nggak langsung jatuh ke harga dasar. Karena si Seth Benen itu orangnya kaya, banyak duit, dia pertahankan harganya ya, untuk daripada membuat kepercayaan kepada investornya, nggak main-main, yang mau staking, yang mau apa aja semua ada. Itu yang namanya real project. Yang kemudian saya ulang lagi itu Cardano. Kalau orang yang ngerti, orang yang cerdas, Cardano harganya sekarang 5.000 itu pada masuk bro. Itu dia untuk orang-orang bule, itu nggak kayak kita, Mas bro kapan cuan, Mas bro kapan naik. Itu enggak. Kalau orang bule itu investasi itu hitungan puluhan tahun. Kalau Anda masuk di Cardano sekarang, hitung-hitung uang uang lupa ya, dilupakan sampai 10 tahun yang akan datang, Anda jadi kaya raya. Itu enggak omong kosong belaka ya. Ini Cardano ini ya, kedepannya enggak main-main. Cardano ini bisa nanti sejajar dengan ETH kedepannya, bisa jadi, enggak ada yang enggak mungkin ya. Yang namanya pendiri ETH ya, bisa aja, nggak ada yang nggak bisa ya, nggak ada yang nggak mungkin di dalam kripto ini. Yang penting saya jelaskan kepada Anda, ingin invest jangka panjang, yang pertama itu yang banyak holder. Yang namanya banyak holder berarti banyak kepercayaan, orang percaya di situ. Yang kedua, paus banyak masuk. Kalau paus banyak masuk dengan riset, berarti itu project yang betul. Kita ngikut yang rame-rame, yang bebarengan, yang bukan kita sendirian asal ditipu-tipu aja ya. Itu proyek yang betul. Yang masuk di Cardano itu mau harga turun, mau harga berapa, dia nggak mikir. Kalau orang-orang bully, yang penting dia percaya dengan Charles Hoskinson, dia akan masuk ya. Dia akan jadinya lupa yang Mas bro ya. Yang pertama itu holdernya harus banyak, yang keduanya itu nggak anonim ya, yang namanya itu developernya jelas ya. Cardano siapa developernya? Charles Hoskinson ya, mantan pendiri ETH ya. BNB siapa developernya ya? Si Seth Benen ya, jelas kan di situ ya. Jadi nggak sembarangan, satu harus tahu developernya, projectnya apa. Yang pertamanya holdernya harus banyak, yang ketiganya yang mana dari paus-paus pada masuk itu di situ. Dan koin-koinnya juga nggak banyak suplainya ya, suplainya nggak banyak, nggak kayak token Micin ini aja cuma 155 juta BNB, itu nggak banyak ya, suplainya nggak banyak. Anda lihat sendiri nih ya, sampai berapa ini, 732 triliun market capnya, gila bro, bisa untuk beli pulau di Indonesia. Makanya nggak macem-macem, orang banyak bertaruh di sini karena memandang siapa, memandang daripada developernya siapa ya, holdernya banyak ya, projectnya real ya, nyata. Yang namanya token meme coin itu projectnya project bread, project ECEC, project nggak jelas, abal-abal. Tahu nggak abal-abal ya? Kalau nggak tahu abal-abal ya kebangetan Anda, nggak usah main kripto, main prosotan TK aja. Abal-abal ya, itu begitu. Abu-abu beda. Kalau abu-abu ya kelambu. Oke ya, kita lanjut ya. Untuk tambah pinter untuk pemahaman Anda ya, jangan canda dulu ya, candanya nanti dulu ya, supaya Anda nanti cuan yang mau invest untuk beberapa tahun ke depan ya. Ini salah satunya. Yang kedua Cardano ya. Cardano itu ya, yang sudah saya jelaskan tadi, punya Charles Hoskinson. Pada tahun lalu itu harganya di tahun 2019 itu ya, harganya itu nggak sampai 1.000 bro, harganya nggak sampai 1.000 ya. Jadi harganya cuma 800-an rupiah ya. Lalu naik sampai bulan Mei, itu harganya di bulan Mei ya, itu sampai harganya 32.000. Habis itu waktu bulan Mei itu ya,
Elon Musk buang BTC, semua kan jam turun ke bawah itu ya, sampai nggak kembali dasar lagi harga 800 perak, nggak, hanya 50% penurunannya ya, itu yang betul kayak gitu. Kalau invest itu 15.350 itu bottomnya langsung pas bulan tahun 2021 itu di bulan 9 ya, tanggal 6 itu harganya sampai 41 ribuan ya, itu yang namanya koin-koin invest seperti ini. Sekarang kalau longsor seperti ini kesempatan masuk Cardano. Anda mau uang 100 juta, mau 1 miliar ibaratnya ya, Anda nggak akan takut kalau masuk Cardano. Itu sudah jelas namanya untuk investasi jangka panjang, itu salah satunya Cardano ini. Kalau BNB kan harganya sudah mahal, kalau Cardano kan belum ya, jadi potensi ke atas untuk Cardano itu masih terbuka lebar. Dan yang namanya Charles Hoskinson itu project-projectnya dikembangkan terus ya, yang Web3 nya iya ya, yang dari Metaverse nya iya ya, dari NFT nya iya, jaringannya sudah mulai laku, itu seperti itu. Jadi nggak asal-asalan kita investasi ya, itu saya sampaikan pada Anda seperti itu. Dan Anda lihat sendiri ya, market cap-nya itu hampir 200 triliun bro, gila nggak ya, sekelas Cardano aja ya, masih Cardano yang harganya masih murah aja ya, sampai hampir 200 triliun. Itu tandanya apa? Well pada masuk, investor pada masuk dengan project-project nyata, real, nggak tipu-tipu, nggak ece-ece ya, nggak anonim, nggak kayak token micin ibaratnya project abal-abal, bukan. Ini saya kasih kecerdasan untuk Anda ya. Anda masuk yang namanya invest di koin-koin micin, di Shiba ibaratnya, di freeze harganya sampai Anda sampai uang jutaan-jutaan ya, Anda keliru. Mending masuk ke koin-koin yang seperti ini. Anda santai ya, mau turun mau naik santai aja ya, nanti berapa tahun kemudian ya apa namanya projectnya jalan semua, makin rame, yang punya fundamental bagus itu salah satunya ini. Kalau yang namanya meme coin itu hanya project ece-ece, semilekete, project pret ya, itu ya tadi ya, BNB, Cardano. Kalau ETH sih nggak usah ditanya lagi, harganya pun sudah tinggi ya. Apa nanti kita cek, saya mau ngecek yang masalah ARP ya. Oke ya, sekarang lanjut lagi rukiahnya. Sekarang masuk di ARP ya. ARP ini ya, sekarang harganya itu kalau Anda ingin tahu ya, harganya 18.000 ya. Waktu launching itu dia harganya, karena ini turun semua ya, ini 24 bulan 3 tahun 2023 ya, baru kemarin itu 21.000. Orang-orang biasa yang masuk itu kan ada sebagian yang orang nggak ngerti kan, banyak yang untuk di scalping, makanya harganya turun. Juga banyak investor abal-abal. Yang namanya investor itu, yang namanya abal-abal itu bukan hanya yang namanya abal-abal itu bukan hanya project aja ya, investor abal-abal juga banyak. Anda ngerti nggak ini ya? Saya kasih pemahaman yang agak dalam lagi. Investor abal-abal banyak, bukan hanya project-project aja yang abal-abal kayak token micin, nggak. Investor pun banyak yang abal-abal. Ini yang nggak ngerti, yang nggak abal-abal, scalpingan di Arbitrum. Kalau Arbitrum Anda beli aja sekarang, dipanen nanti 2-3 tahun yang akan datang, Anda akan cuan besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini proyek yang apa namanya, bukan ece-ece, bukan semilekete, bukan project koin apa namanya meme coin. Ini project betul ya, layer 2-nya ETH. Mungkin ini juga yang diciptakan untuk menyaingi yang lain kan, bisa aja. Yang namanya di dalam kripto itu kan bersaing untuk project-project yang bagus untuk menarik daripada investor. Nah, kalau Anda sekarang masuk sekarang di Arbitrum itu di harga 18.000, ini bagikan Anda beli di tahun 2017 Cardano yang harganya 500 perak. Itu sama, Anda sama juga beli apa namanya Matic, Polygon Matic di tahun 2019 yang harganya 100 perak ya. Namanya uang sekarang dengan uang dulu berbeda. Ini kan project kan baru berjalan, yang kemarin baru
tahun 2023 ini baru bulan 3 mulai launching daripada project layer 2-nya ETH ini yang namanya Arbitrum. Jadi kalau Anda mau masuk sekarang itu sangat bagus sekali. Anda termasuk orang-orang yang awal. Ketika nanti tahun 2025 harganya nggak tahu lagi dah saya hitungnya. Yang kalau ini projectnya berjalan nanti yang namanya ini bukan project abal-abal EC semilik ETH kayak project yang punya Anda itu bukan, ini project real, project nyata ya, jaminan yang namanya baru launching aja. Lihat sendiri nih, dilihat ini, bayangkan ke atas langit ini ya, market capnya berapa ini, 23 triliun. Sama juga Anda kalau beli sekarang di harga 18, sama juga Anda waktu membeli Matic tahun 2019 harganya 100 rupiah, sama juga Anda membeli Cardano waktu harganya 800 perak di tahun 2018 ataupun 2017 ya. Ngerti ya, saya kira ngerti ya, ini kuliah yang penting ya. Makanya di subscribe, jangan pelit-pelit, gratis ini. Anda pingin cuan, pingin kaya, untuk subscribe aja males. Yang belum maksudnya kok begitu Mas Bro, ya ngapain lagi kita terus terang ya, semuanya terus terang, semua belak-belakan ya, nggak ada aling-aling kacu lagi nih ya. Maaf ya sambil bercanda ini ya, yang subscribe atau enggak itu terserah Anda ya, rezeki udah diatur. Oke, itu seperti itu ya. Sekarang kalau kurang puas apalagi ya, kita masuk ke ETH. Coba yang namanya project-project yang bagus-bagus saya kupas semua. Ini kesempatan emas itu yang ada di Arbitrum ya. Kalau Sui memang bagus juga, tapi saya dengar-dengar juga ada project di Sui yang scam. Masalahnya apa? Tetap bersaing ya. Kalau Sui di jaringan Sui, kalau saya pilih yang di jaringan Arbitrum. Kalau nanti sampai bubble, jelas ada salah satu yang kalah, ada yang satu yang klub PC. Sekarang kalau Anda main tinju menang semua dua-duanya, salah satu juga akan penjut, akan bonyok seperti itu. Kita pilih mana? Anda pilih gajah atau pilih semut? Kalau kemarin kan saya katakan 1 kilo kapuk dengan 1 kilo batu itu beratan mana? Sekarang yang lebih sulit lagi. Lagi ini gampang, nggak sulit, gampang ya. Anda pilih semut atau pilih gajah? Pilih gajah. Kalau pilih gajah masuk Arbitrum. Pilih semut, kalau pilih semut masuk di PP. Anda mungkin kesel ini yang punya whole PP yang ya sudah saya katakan kemarin, apalagi PP yang project meme coin ya, yang namanya ini Arbitrum yang projectnya bukan project abal-abal aja, yang bukan kaleng-kaleng lagi aja, masih banyak juga ini naik turunnya. Ini masih ada yang namanya investor abal-abal, pret. Paham nggak, pret? Mas Bro yang pret, bukan Anda. Nanti ada yang ngamuk lagi ya, saya ngoceh udah seperti ini, Anda belum paham aja, masih namanya menjagokan koin micin, pakai komen sombong, ini koin micin projectnya ini real ini, oh Anda tukang fat, Anda ini tadi segala macam. Anda berarti Anda belum pengalaman, Anda masih mentah, masih cetek, tapi sok tahu ya yang namanya meme coin itu projectnya project pret, EC dalam satu malam aja project sampai 10 kali project tuh, project dari Hong Kong, Margiah. Aduh, jadi kacau seperti ini. Ini kalau serius begini Mas Bro nya nggak bisa bercanda ya. Kalau nggak bercanda ubahnya keluar, kalau bercanda kan jadi awet muda ya. Yang tadinya kendor kan jadi kenceng begitu. Apa yang kenceng ya, terserah Anda lah yang kenceng apa, gitu aja ya, repot. Lanjut ya, sekarang kita cek ya, ini untuk pengalaman, untuk pembelajaran, karena selama ini kan yang Anda dengerin kan semua kan yang menjanjikan yang tinggi-tinggi, yang indah-indah, yang jutaan persen, yang Anda calon miliarder ya, calon yang luar biasa. Anda sudah membayangkan mobil mewah, sudah membayangkan rumah bertingkat 10 kali yang Anda dibikin mimpi. Terus Anda akan lupa yang sebenarnya kripto itu seperti apa, project yang betul seperti apa, yang hanya anonim pret projectnya project
apa namanya semi lekete, Anda percaya akhirnya Anda akan lupa dengan apa namanya kripto yang fundamental yang benar. Anda harus banyak ya mengkaji ya, menganalisa ya histori yang ke belakang itu, jejaknya, rekam jejak ya, bukan jejak-jejakan kuda-kuda. Nanti nggak berdedikasi lagi ya. Sekarang langsung aja lah, nggak usah lama-lama, semangat langsung masuk ke apa namanya ETH. Oke, sekarang udah masuk di dunia gaibnya yang bos-bosnya, nomor 2-nya, dedengkotnya kripto yang nggak perlu diragukan lagi. Di sini penuh dengan paus-pausan, dengan penuh yang macam-macam, yang genjat-mengenjat, yang tembak-menembak, yang hantam-menghantam, jurus mabok semua di sini. Paus-paus isinya. Anda jangan macam-macam yang namanya apa namanya daripada ETH ini, super powernya kripto ini bro ya. Ini ya pasarnya nggak tahu ini berapa lagi nih. Kalau yang tadi itu triliun, ini di atasnya triliun apa kuadriliun apa terserah Anda ya. Ini gila-gilaan ya yang namanya ETH ini. Anda jangan tanya ya. Makanya kalau Anda masuk ETH mungkin sudah mampus, nggak bisa belian gitu, harganya udah tinggi. Kalau ada uang 1 juta ataupun di bawah 1 juta masuk ETH, Anda aduh bikin habis untuk di apa namanya masuk Uniswap umpamanya ya, habis untuk di Kaspi Anda. Ini Anda lihat yang namanya tahun 2016, harganya tahun 2016 ini historinya ya 13.000 bro ya, 13.000 rupiah. Gila nggak ya? 2016 Anda itu kalau mau beli ETH 1 karung, Anda jual bebek 1 untuk belikan ETH, Anda dapat 1 karung ETH. Sekarang Anda menjadi jutawan, miliarder yang betul-betul nggak menghayal, nggak mimpi ya. Sampai kemarin pada waktu ATH-nya itu harganya 67 juta bro ya, 67 juta. Anda paham itu yang namanya ETH. Awalnya 13.000 harganya bro, makanya saya kasih pengertian ya, bahkan 12.600 tepatnya kan, karena ini projectnya bukan project ece-ece, betul-betul real project ya. Anda kadang-kadang karena kebanyakan keracunan ataupun namanya dicekoki koin-koin micin, Anda nggak bisa membaca histori ya, nggak membaca pengalaman yang terjadi di masa lampau agar Anda cuan bisa terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Oke, ini hari ini ilmu yang berharga kuliah hari ini ya. Anda kalau pingin mengulang sejarah daripada apa namanya ETH kayak dulu tahun 2016 Anda masuk ETH harganya 11.000 tuh, lihat sendiri 11.000. Anda sekarang masuk di Arbitrum ya, masuk di Cardano ya, tapi untuk jangka panjang ya, 5 tahun 10 tahun nggak apa-apa, Anda akan jadi jutawan. Itu bukan omong kosong ya, itu seperti itu. Mungkin cukup ya untuk hari ini ya, untuk pemahaman kuliah ruqyah hari ini ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua pada sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Mudah-mudahan pada sadar ya, pada sembuh setelah saya ruqyah hari ini, kuliah yang sangat gratis ini untuk Anda ya. Mudah-mudahan Anda sehat semua selalu ya, bersama keluarga ya. Yang namanya manusia mas bro, banyak salah, banyak dosa, yang sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik Anda ambil positifnya, yang negatifnya Anda buang jauh-jauh ya. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.